Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Cahyadiningsih dengan NIM 2510220022. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Di sini saya akan mengerjakan uji kompetensi 1 untuk mata kuliah matematika dasar. Untuk petunjuk pengerjaannya di sini dapat kita lihat di sini. Dan ini untuk soalnya. Oke, untuk pengerjaannya kita langsung menuju Excel. Setelah dari kita sudah melihat petunjuk pengerjaannya serta soalnya, kita bisa pindahkan dulu untuk memudahkan kita melihat datanya. Di sini sudah saya pindahkan soalnya. Lakukan analisis data hasil ujian mata kuliah statistika dasar dari 20 mahasiswa berikut. Di sini ada nomornya dan nilai-nilai mahasiswanya. Untuk beberapa caranya, kita akan mencari median, min, modus, range atau jangkauan, varians, dan simpangan baku. Langsung saja yang pertama kita akan mengerjakan min. Di sini dapat teman-teman lihat untuk simbol min sendiri itu adalah X bar. Untuk rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Di sini sudah ada pengelompokannya, sudah tertera juga frekuensinya atau Fi. Berarti yang perlu kita cari adalah Xi dan Fi kali Xi. Untuk yang pertama, kita akan mencari Xi. Xi adalah nilai tengah dari masing-masing pengelompokan nilai di dalam tabel. Untuk rumus Xi sendiri adalah N1 ditambah N2 per 2. Langsung saja di sini kita beri sama dengan dalam kurung 60, kita klik bagian 60 ditambah 64 tutup kurung. Kenapa kita gunakan tutup kurung? Agar pengerjaannya yang di dalam kurung dulu dikerjakan baru per 2. Jika tidak memakai dalam kurung, nanti yang di pengerjaannya itu pembagian dulu atau pernya dulu baru ditambahkan. Kita tambahkan per, kita bisa gunakan garis miring per 2, kita enter, hasilnya 62. Dari hasil ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil Xi dari masing-masing pengelompokan data di samping. Terus lalu kita akan mencari Fi dikali Xi. Caranya tinggal kita kalikan Fi dan Xi nya. Langsung saja sama dengan Fi. Untuk pengalian kita bisa pakai bintang dikali Xi 62, enter. Ini adalah hasilnya. Seperti tadi, kita bisa tarik lagi ke bawah. Nah, untuk hasil dari Fi dikali Xi sendiri kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita bisa di sini diklik bagian tabel di bawah sama dengan sum dalam kurung dari kita klik bagian Fi dikali Xi yang paling atas 124, lalu kita tarik sampai bawah, lalu enter. Hasilnya sudah ketemu. Lalu kita bisa lihat di sini untuk rumus min sendiri adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Berarti di sini sama dengan dalam terserah, untuk mau dalam kurung boleh, tidak dalam kurung juga bisa.
hasil dari FI dikali XI per FI, hasil dari keseluruhan data, keseluruhan mahasiswa. Di sini bisa dilihat di soalnya, seluruh mahasiswanya ada 20. Berarti otomatis jumlah FI-nya, frekuensi seluruh data mahasiswa, ada 20 anak. Di sini kita bisa langsung klik, lalu enter. Untuk rata-rata datanya sudah ketemu. Hasil dari data di atas, di dalam tabel ini, bisa kita temukan hasil min atau rata-ratanya adalah 77,5. Oke, setelah kita mencari min, kita akan mencari median data kelompoknya. Di sini bisa kita lihat, rumus dari median adalah TB plus dalam kurung setengah N dikurangi F per FE dikali I. Untuk median sendiri adalah data tengah atau nilai tengah. Biasanya median itu disimbolkan dengan ME, biasanya itu untuk simbol median. Nah, dapat dilihat di sini keterangannya. Oke, yang pertama kita akan mencari F-nya. Untuk Fs sendiri itu sama seperti dengan Fi atau frekuensi. Di sini kita akan langsung mencari F-nya. F itu adalah frekuensi akumulatif. Untuk frekuensi akumulatif yang kedua, mohon maaf, untuk yang pertama adalah 2. Karena di sini 2 adalah angka pertama frekuensi dari data pertama. Lalu kita bisa cari yang kedua dengan cara sama dengan, di sini bisa kita tambahkan 3 ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena frekuensi akumulatif adalah gabungan dari frekuensi sebelumnya dengan frekuensi sesudahnya. Untuk frekuensi akumulatif yang ketiga, kita lakukan hal yang sama dengan 4 ditambah dengan 5. Enter, hasilnya adalah 9. Untuk yang selanjutnya, bisa kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah ada datanya. Ini data untuk frekuensi akumulatif. Ada 2, 5, 9, 12, 14, 19, 17, 19, 20. Untuk mencari interval adalah selisih dari angka ini. Dari misalkan contoh dari angka 60 sampai 64. Berarti intervalnya adalah 5. Kenapa 5? Di sini bisa kita lihat jarak antara 60 sampai 64 adalah 5. Dihitung dari 60, 61, 62, 63, dan 64. Begitupun untuk seterusnya sampai ke 95 sampai ke 99. Dari sini kita tarik saja ke bawah. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita akan mencari TB. TB adalah nilai bawah. Untuk mencari nilai bawah, kita lihat karena 75 adalah nilai tengahnya, berarti untuk TB rumusnya adalah 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Berarti untuk rumus TB adalah nilai tengah dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 74,5. Nah, selanjutnya kita mencari setengah N. Bagaimana sih kita menemukan setengah N? Setengah N itu di sini data seluruh mahasiswa. N itu seluruh mahasiswa ke gitu loh. Di sini frekuensi mahasiswa ada 20 mahasiswa, maka setengah N-nya adalah 10. Untuk
frekuensi akumulatifnya, kita ambil lagi nilai tengahnya. Frekuensi akumulatif ini adalah nilai tengahnya 12, nilai tengah mediannya 12, 75. Berarti kita ambil di atasnya kelas median adalah 9. Lalu untuk mencari FE, kita bisa melihat di sini FE-nya keseluruhan adalah 20. Untuk intervalnya cukup memasukkan satu angka 5, karena interval itu sudah mencakup selisih dari seluruh data ini. Nah, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Cahyadiningsih dengan NIM 2510220022. Di sini saya akan menjawab dari uji kompetensi 1 matematika dasar. Saya sendiri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Lalu di sini ada soalnya. Dari soal ini langsung kita pindahkan saja ke dalam Excel untuk pengerjaannya. Di sini saya sudah memasukkan soalnya serta beberapa tabel dan rumus. Di sini ada soal dengan lakukan analisis data hasil ujian mata kuliah statistika dasar dari 20 mahasiswa berikut. Di sini ada nomornya 1 sampai 20. Lalu ada nilainya. Ini adalah untuk soalnya. Lalu kita ubah dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami. Untuk yang pertama, ada min. Min adalah nilai rata-rata atau yang sering kali disimbolkan dengan X bar. Ini adalah X bar sebagai simbol min. Untuk rumus min sendiri adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sebelum kita mencari rumusnya, masuk dalam rumus, kita cari dulu Xi-nya. Mohon maaf, untuk Fe-nya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini nilai tengah dari yang kita cari tadi, TB-nya adalah 75, berarti tengah-tengahnya 75. Ini adalah 3, untuk frekuensinya adalah 3. Jadi kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Sama dengan TB-nya adalah 74,5. Mohon maaf, 74,5. Lalu ditambahkan dalam kurung, di sini ada 10 dikurangi 9 per dengan 3. Kita tutup kurung, lalu dikalikan dengan 5 intervalnya, lalu enter. Setelah kita tadi meralat yang untuk frekuensinya, kita ganti di 3 karena mengikuti dengan 75 nilai tengahnya. Maka di sini sama dengan 74,5 ditambah dengan dalam kurung setengah N dikurangi F, berarti 10 dikurangi dengan 9, hasilnya adalah 1. Untuk Fn-nya sendiri adalah 3, berarti per 3 dalam kurung dikalikan dengan intervalnya 5. Kita enter, hasilnya adalah 76,16. Sekian.
Untuk TB-nya bisa kita cari dengan cara kita melihat kelas modusnya. Kelas modusnya yang paling tinggi adalah 4, berarti kisaran dari 70 sampai 74. Di sini kita bisa mencari tepi bawahnya dengan cara 70 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 69,5. Ini adalah tepi bawah dari modusnya. Untuk mencari D1, jika kita lihat di sini, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Berarti kelas modusnya adalah 4 dikurangi kelas sebelum modus adalah di atasnya ini kita bisa lihat 3. Kita bisa dikurangi dengan 3 sama dengan adalah 1. Untuk D2 sendiri adalah cara mencarinya itu selisih antara kelas modus dengan kelas setelah modus. Kita bisa lihat 4 dikurangi karena kelas setelah modus adalah 3, berarti kita tulis di sini 3 sama dengan 1. Untuk K sendiri, K adalah panjang kelas. Berarti di sini kita bisa lihat panjang rumus modus. Di sini jika kalian memakai tabel di sini mengikuti Excel-nya, kalian bisa langsung klik saja, tidak perlu manual. Karena saya pakainya Shapes, maka saya tidak bisa mengklik. Saya akan manual saja. Sama dengan untuk TB-nya adalah 69,5 ditambah dalam kurung D1-nya adalah 1 per D1 ditambah D2 adalah 2, jadi setengah. Jangan lupa tutup kurungnya, lalu dikalikan dengan 5 adalah panjang kelasnya atau intervalnya. Habis itu di enter, maka dari hasil data modus di atas dapat ditemukan bahwa modusnya adalah 72. Berarti nilai yang sering muncul adalah kisaran 70 sampai 74. Kita bisa lihat ya. Di sini frekuensinya yang paling tinggi adalah 4. Berarti yang sering muncul adalah 4. Berarti untuk kelas modusnya adalah 70 sampai 74. Nah, ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari range. Range itu sama dengan jangkauan. Untuk rumus dari range sendiri sangat mudah. Di sini kita bisa lihat rumus dari range sendiri adalah X maksimal dikurangi dengan X minimal. Di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung ke rumusnya, sama dengan X maksimalnya adalah 95 dikurangi dengan 60. Enter. Hasilnya yang ditemukan adalah 35. Kenapa kita pakainya 95 bukan 99? Karena dari data hasil ujian mata kuliah statistika ini, nilai yang paling tinggi adalah 95, bukan 99. Karena di sini tidak ada angka 99. Yang paling tinggi adalah 95. Maka untuk mencari range X maksimalnya, yang kita pakai adalah sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 95 dikurangi dengan 60. Hasil yang ditemukan adalah 35. Untuk range sendiri rumusnya sangat mudah, hanya ini saja. Lalu selanjutnya kita akan ke varian dan simpangan baku. Untuk varian dan simpangan baku sendiri, di sini ada beberapa tabel yang harus kita isi, yang harus kita cari dari XI, FI kali XI,
xi dikali x bar, xi dikurangi x bar dikali 2. Mohon maaf, ini bukan dikali tapi dikurangi dengan x bar. Nah, ini adalah kuadratnya. Lalu fi dikali xi dikurangi x bar pangkat 2. Di sini kita bisa langsung cari xi nya. Kayak tadi, untuk mencari xi adalah sama dengan 64 ditambah dengan 60. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, kita langsung tarik ke bawah saja. Sebentar. Untuk yang kedua, coba kita cari dulu. 69 ditambah 65 lalu dibagi dengan 2. Enter. Oke. Mohon maaf, bisa ulangi. Dalam kurung 69 ditambah dengan 65 tutup kurung per 2. Hasilnya di variance dan simpangan buku sendiri ada beberapa tabel yang perlu kita cari. Untuk yang pertama, langsung saja kita mencari xi nya. Tadi seperti yang ada di min, mencari xi adalah n1 ditambah n2 dibagi dengan 2. Di sini langsung saja sama dengan dalam kurung 64 ditambah dengan 64 ditambah dengan 60 tutup kurung per 2. Enter. Enter. Hasilnya adalah 62. Dari sini kita tarik ke bawah. Mohon maaf. Kita tarik ke bawah. Nah, kita temukan hasilnya ini. Kita lihat sama yang tadi. Untuk xi nya sama. Lalu untuk mencari fi dikali xi sama dengan tadi yang sudah kita cari pada min. Di sini bisa sama dengan 2 dikali dengan 62. Hasilnya adalah 124. Dari tabel yang pertama kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Di sini jangan lupa juga kita jumlahkan seluruh fi dikali xi nya dalam kurung. Kita tarik lagi. Enter. Hasilnya adalah 1550. Untuk mencari xi dikurangi dengan x bar. Untuk x bar sendiri tadi kita sudah temukan, bisa dilihat. Untuk s barnya atau min, nilai rata-ratanya adalah 77,5. Oke. Di sini berarti kita di sini untuk memasukkan rumus-rumus seperti yang saya sudah masukkan, kalian bisa mencarinya di equation. Di sini ada beberapa rumus-rumus yang mungkin kalian butuhkan, seperti perpangkatan, terus akar kuadrat. Di sini ada sigma juga. Di sini untuk mencari x bar ada di ascend. Kita mencari x, bisa kita pindahkan dulu
ke sebelah sini. Sudah. Untuk X sendiri atau nilai rata-ratanya tadi adalah 77,5. Nah, di sini berarti sama dengan XI-nya adalah 62 dikurangi dengan 77,5. Kita enter. Hasilnya minus 15,5. Ke bawahnya sama rumus modus. Di sini jika kalian memakai tabel di sini mengikuti Excel-nya, kalian bisa langsung klik saja, tidak perlu manual. Karena saya pakainya Saps, maka saya tidak bisa mengklik. Saya akan manual saja. Sama dengan untuk TB-nya adalah 69,5 ditambah dalam kurung D1-nya adalah 1 per D1 ditambah D2 adalah 2, jadi setengah. Jangan lupa tutup kurungnya, lalu dikalikan dengan 5 adalah panjang kelasnya atau intervalnya. Habis itu di enter. Maka dari hasil data modus di atas dapat ditemukan bahwa modusnya adalah 72. Berarti nilai yang sering muncul adalah kisaran 70 sampai 74. Kita bisa lihat ya. Di sini frekuensinya yang paling tinggi adalah 4. Berarti yang sering muncul adalah 4. Berarti untuk kelas modusnya adalah 70 sampai 74. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari range. Range itu sama dengan jangkauan. Untuk rumus dari range sendiri sangat mudah. Di sini kita bisa lihat, rumus dari range sendiri adalah X maksimal dikurangi dengan X minimal. Di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung ke rumusnya, sama dengan X maksimalnya adalah 95 dikurangi dengan 60. Enter. Hasil yang ditemukan adalah 35. Kenapa kita pakainya 95 bukan 99? Karena dari data hasil ujian mata kuliah statistika ini, nilai yang paling tinggi adalah 95, bukan 99. Karena di sini tidak ada angka 99, yang paling tinggi adalah 95. Maka untuk mencari range X maksimalnya, yang kita pakai adalah sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 95 dikurangi dengan 60. Hasil yang ditemukan adalah 35. Untuk range sendiri rumusnya sangat mudah, hanya ini saja. Lalu selanjutnya kita akan ke varian dan simpangan baku. Untuk varian dan simpangan baku sendiri, di sini ada beberapa tabel yang harus kita isi, yang harus kita cari dari XI, FI kali XI, XI dikali X bar, XI dikurangi X bar dikali 2. Mohon maaf, ini bukan dikali tapi dikurangi dengan X bar. Nah, ini adalah kuadratnya. Lalu FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Di sini kita bisa langsung cari XI nya. Kayak tadi, untuk mencari XI adalah sama dengan 64 ditambah dengan 60. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, kita langsung tarik ke bawah saja.
sebentar. Untuk yang kedua coba kita cari dulu. 69 ditambah 65 lalu dibagi dengan 2. Enter. Oke. Mohon maaf, bisa ulangi. Dalam kurung 69 ditambah dengan 65 tutup kurung per 2. Hasilnya di variance dan simpangan buku sendiri ada beberapa tabel yang perlu kita cari. Untuk yang pertama langsung saja kita mencari XI-nya. Tadi seperti yang ada di min, mencari XI adalah N1 ditambah N2 dibagi dengan 2. Di sini langsung saja sama dengan dalam kurung 64 ditambah dengan 64 ditambah dengan 60 tutup kurung per 2. Enter. Enter. Hasilnya adalah 62. Dari sini kita tarik ke bawah. Mohon maaf. Kita tarik ke bawah. Nah, kita temukan hasilnya ini. Kita lihat sama yang tadi. Untuk XI-nya sama. Lalu untuk mencari FI dikali XI sama dengan tadi yang sudah kita cari pada min. Di sini bisa sama dengan 2 dikali dengan 62. Hasilnya adalah 124. Dari tabel yang pertama kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Di sini jangan lupa juga kita jumlahkan seluruh FI dikali XI-nya dalam kurung. Kita tarik lagi. Enter. Hasilnya adalah 1550. Untuk mencari XI dikurangi dengan X bar. Untuk X bar sendiri tadi kita sudah temukan, bisa dilihat. Untuk S barnya atau min, nilai rata-ratanya adalah 77,5. Oke. Di sini berarti kita di sini untuk memasukkan rumus-rumus seperti yang saya sudah masukkan, kalian bisa mencarinya di equation. Di sini ada beberapa rumus-rumus yang mungkin kalian butuhkan, seperti perpangkatan, terus akar kuadrat. Di sini ada sigma juga. Di sini untuk mencari X bar ada di ascend. Kita mencari X. Bisa kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Sudah. Untuk X sendiri atau nilai rata-ratanya tadi adalah 77,5. Nah, di sini berarti sama dengan XI-nya adalah 62 dikurangi dengan 77,5. Kita enter. Hasilnya minus 15,5. Ke bawahnya summary adalah hasilnya kita temukan adalah 77,5. Berarti di sini sama dengan
62 dikurangi dengan 77,5. Enter. Kita coba tarik dari atas sampai bawah. Karena ini tidak bisa, kita coba manual lagi. Sama dengan 67 dikurangi dengan 77,5. Hasilnya 10,5. Lalu di sini ada 72 dikurangi dengan 77,5. Enter. Coba kita tarik lagi, apakah sudah bisa? Sepertinya belum bisa, maka kita manualkan saja. Oke, ini sudah ketemu semua. Untuk mencari xi min x bar kuadrat, di sini kita cari. Karena xi min x barnya sudah ketemu, berarti kita sama dengan pencet. Kalau perpangkatan kita bisa shift 6 untuk mencari tanda panah ke atas, lalu angka 2. Enter. Hasilnya adalah segini. Untuk yang kedua juga sama dengan terus shift 6 2 enter. Coba apa bisa kita tarik. Oke, ini bisa ya teman-teman. Lalu untuk mencari fi dikali dalam kurung xi min x bar kuadrat, kita bisa gunakan sama dengan fi dikali dalam kurung dengan ini, kita enter. Nah, hasilnya adalah segini. Coba kita tarik. Apakah sudah bisa? Apakah bisa atau tidak? Oh, sepertinya tidak. Sebentar. Nah, sepertinya tidak bisa. Maka kita manualkan lagi, sama dengan fi dikalikan dengan ini. Di sini ketemu hasilnya. Coba kita tarik. Sudah. Lalu jangan lupa kita jumlahkan dari hasil keseluruhan fi dalam kurung xi dikurangi x bar kuadrat. Di sini kita sama dengan sum dalam kurung, kita dari 480,5 kita tarik ke bawah sampai 380,25 kita enter. Hasilnya ditemukan segini, 2045. Lalu kita akan mencari variannya. Bisa dilihat di sini. Untuk rumus varian, S kuadrat adalah simbol dari varians. Di sini ada sigma fi dalam kurung xi min x bar kuadrat per sigma fi. Di sini sama dengan hasil dari fi dalam kurung xi min x bar kuadrat adalah 2045. Bis itu per fi nya adalah hasil dari keseluruhan 20, kita enter. Kita temukan hasilnya 102,25. Langsung saja kita mencari simpangan bakunya. Untuk mencari simpangan baku sendiri adalah akar dari S kuadrat.
Untuk simbol dari simpangan baku adalah S. Berarti kita di sini bisa memasukkan akar Untuk yang selanjutnya kita akan langsung mencari simpangan bakunya. Bisa dilihat di sini untuk rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, untuk simbol dari simpangan baku sendiri adalah S. Mohon maaf. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk mencari simpangan bakunya. Bisa kita lihat di sini untuk rumus dari simpangan baku sendiri. Eh, Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita mencari simpangan bakunya. Di sini kita bisa lihat untuk rumus dari simpangan baku sendiri adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Untuk simbol dari simpangan baku adalah dilambangkan dengan huruf S. Langsung saja kita cari. Untuk mencari akar kuadrat adalah yang biasanya kita untuk menjumlahkan adalah sama dengan sum dalam kurung. Kita untuk mencari akar kuadrat kita adalah sama dengan, untuk rumusnya sama dengan S QRT dalam kurung adalah hasil dari ini. Kita enter. Kita temukan hasilnya adalah 10,11111 dan seterusnya. Dari data di atas ini kita dapatkan hasil untuk varian dan simpangan bakunya. Bisa dilihat di bawah adalah untuk varian sendiri ada 102,5 dan simpangan bakunya ada 10,111 seterusnya. Cukup sekian yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.